Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, di pagi hari ini akan belajar mata kuliah biologi sel untuk pertemuan ke-14. Ini adalah inti sel nukleus, dan pertemuan ke-15 terakhir yaitu mengenai siklus hidup sel. Untuk pengertian inti sel ataupun nukleus, ini adalah organel yang ditemukan pada sel eukariotik. Organel ini mengandung sebagian besar materi genetik sel, artinya materi pewarisan sifat dari sel itu sendiri, yang bisa diturunkan ke sel berikutnya untuk memproduksi sel yang sama ataupun tidak, dengan bentuk molekul DNA linear panjang yang membentuk kromosom bersama dengan beragam jenis protein gen. Di dalam kromosom inilah yang akan membentuk genom inti sel. Genom itu keseluruhan jumlah DNA pada makhluk hidup. Komponen yang utama ialah kromatin, dan kromatin ini mengandung DNA, sumber segala kegiatan dan kehidupan sel. Pada lazimnya, sel ini berinti satu saja, kecuali beberapa protozoa, sel hati, dan sel tulang osteoklas yang bersel dua. Bentuknya itu bundar atau lonjong, diameternya itu 5-10 mikromolar. Ada juga yang polimorf seperti pada leukosit dan sel Sertoli dalam testis. Fungsi inti sel itu untuk menyimpan gen pada kromosom, mengatur gen dalam kromosom dalam proses pembelahan sel, kemudian mentransport faktor regulasi atau pengaturan, dan produk gen melewati pori inti. Kemudian juga menghasilkan pesan messenger RNA yang mengkode protein. Kemudian menghasilkan ribosom dalam nukleus dan mengatur replikasi DNA ataupun perbanyakan DNA. Struktur inti sel, inti atau nukleus itu memiliki komponen sebagai berikut. Itu ada ada bagian selaput inti, itu bisa dilihat itu nuclear envelope itu adalah selaput inti. Kemudian ada nukleoplasma, bentuknya seperti benang-benang. Kemudian ada nukleolus ataupun anak inti, dan bagian kromatin. Jadi nukleoplasma itu ini itu adalah cairan yang ada dalam inti sel, sedangkan kromatin bentuknya seperti ini. Nah, kromatin itu jika dia itu berkumpul, dia itu akan membentuk menjadi kromosom. Selaput inti adalah sistem membran yang terdiri dari dua membran konsentrik. Membran yang satu berlapis di bawah yang lain. Membran luar ini berhubungan dengan sitoplasma, dan membran dalam yang memisahkan dengan bagian luar dan menghadap interior dalam sel. Selaput ini berperforasi dengan adanya pori antara ukurannya itu 70-90 nanometer. Pori ini menyerupai cincin yang berisi protein atau disebut anulus yang mengatur pergerakan molekul besar seperti DNA dan protein. Fungsinya ini untuk memisahkan materi genetik dari sitoplasma, memisahkan RNA yang belum matang dan elemen translasi messenger RNA yang harus diproses sebelum ditranslasi. Kemudian mengatur masuk dan keluarnya molekul besar dan kompleks. Kemudian ada nukleoplasma, disebut juga karyoplasma.
cairan inti yang lebih kental daripada sitoplasma. Di dalamnya ini terdapat kromatin dan nukleolus, mengandung protein, enzim, metabolit, dan ion. Fungsinya itu tidak pasti, tetapi diduga terlibat dalam pengaturan bentuk inti, berperan dalam pengaturan dan pemisahan kromatin. Matek ini berperan sebagai mesin perlekatan pada proses transkripsi dan replikasi kebanyakan DNA, serta membantu proses keluarnya messenger RNA dari inti sel. Jadi, kalaupun sudah ada pencetakan ataupun perbanyakan DNA di inti sel, yaitu akan memisahkan benang DNA yang bentuknya itu double helix dua menjadi terpisah menjadi satu-satu dan artinya menjadi messenger RNA. Nah, messenger RNA ini itu nanti akan keluar dari inti sel ke membran plasma. Kemudian ada nukleolus ataupun anak inti. Di dalam nukleus itu terdiri satu atau lebih nukleolus. Nukleolus ini berbentuk sterik dan nampak sebagai massa granul dan fiber yang pekat. Nukleolus ini mengandung pengatur inti, jadi dia itu adalah otak dari inti sel dan merupakan tempat kromosom dengan banyak kopi gen yang diperlukan untuk penyusunan ribosom bersama dengan RNA dan protein ribosom pada tingkat reproduksi yang berbeda. Pada yang sel yang sehat, 10.000 ribosom ini dihasilkan per menitnya. Kemudian ada kromatin, adalah nama yang menggambarkan material inti yang mengandung kode genetik, dan kode genetik itu tersimpan dalam kromosom. Ada dua tipe kromatin, ada heterokromatin dan eukromatin. Heterokromatin ini bentuknya rapat dan kromatin itu terlihat seperti noda yang rapat. Kadang juga terdapat pada permukaan membran inti. Hanya saja keberadaan pada permukaan membran ini akan hilang untuk memfasilitasi transport molekul ataupun transportasi molekul. Dan heterokromatin ini banyak terlihat pada sel yang saat istirahat seperti limfosit, ini salah satu dari sel darah putih, atau sel memori yang pada ini ya, sel memori pada limfosit ini yang nantinya itu adanya antigen asing yaitu dapat mengenali untuk menghancurkannya. Dan heterokromatin ini tidak akan aktif dalam proses transkripsi atau pemisahan DNA. Kemudian eukromatin berbentuk halus dan banyak terdapat dalam keadaan aktif. Sel yang aktif ini akan melakukan transkripsi, dan keberadaan eukromatin ini penting karena DNA harus dalam keadaan terpisah itu strandnya. Jadi DNA itu yang bentuknya dua itu dipisahkan menjadi satu supaya nanti bisa dibaca kode genetiknya pada proses translasi. Kemudian yang ketiga, kromosom. Sebelum melakukan pembelahan sel ataupun terjadi ini pencetakan DNA, kromatin ini akan mengalami kondensasi membentuk individu kromosom metafase. Metafase itu pada proses pembelahan sel. Dan kromosom ini tampak sebagai dua kromatid. Berbeda dalam kromosom, dimulai paling bawah adalah DNA helix. Kemudian dalam keadaan normal, DNA ini akan terbungkus sepanjang 8 histon membentuk filamen 10 nanometer. Tiap pasangan kromosom ini terdiri dari 8 histon yang dipisahkan oleh daerah antara 4 nanometer filamen DNA dan histon H1. Pasangan kromosom 8 histon yang terbungkus DNA itu disebut dengan nukleosom. 10 nanometer fibril nukleoprotein. Nukleosom ini dipisahkan oleh daerah antara. Kemudian ada materi genetik. Ada dua materi genetik di dalam nukleus, yaitu DNA, deoksiribosonukleat acid, ataupun disebut dengan asam deoksiribosonukleat. Maaf ya jika ada suara ini, mungkin suara lain, suara TV. Kemudian ada RNA, asam ribosanukleat. Ada 3 macam, ada rRNA, kemudian tRNA, transfer RNA, dan messenger RNA.
Ini nanti bisa dicari itu apa rRNA. Ini rRNA biasanya itu ribosom RNA. Dia adanya di ribosom. Kemudian tRNA, transfer RNA untuk mentransfer pesan RNA dan messenger RNA. Biasanya dihasilkan dari proses transkripsi. Ada 3 penyusun dasar molekul dan RNA, yaitu basa nitrogen, ada purin dan pirimidin, kemudian ada gula pentosa, ribosa deoksiribosa, dan fosfat PO4. Monomer molekul DNA adalah 4 macam nukleotida yang saling berikatan sesuai basa komplementernya ataupun basa pasangannya. Ini adalah bentuk double helix dari DNA, di mana itu ada ini ikatan gulanya deoksiribosa, kemudian ada nukleotidanya, ini berupa guanin, kemudian ada pasangan basa komplementernya, adenin ini berpasangan dengan timin, ikatan hidrogennya itu ada 2 rantai, ini bisa dilihat, kemudian sitosin dan guanin, itu ikatan hidrogennya 3. Jadi semakin ini ya, kalau ikatan hidrogennya ini ada 3 dibandingkan 2, otomatis yang 3 ini lebih kuat ini ikatannya itu sehingga tidak mudah rusak. Untuk DNA sendiri itu, pasangan basa nitrogennya adenin berpasangan dengan timin dan guanin berpasangan dengan sitosin. Sedangkan yang RNA, adenin itu berpasangan dengan urasil. Urasil ini adalah penggantinya dari timin. Jadi kalaupun bedanya DNA dan RNA itu yang timin itu diganti menjadi urasil. Kemudian guanin sama itu berpasangan dengan sitosin. Struktur molekul DNA oleh James D. Watson dan Francis H. C. Crick ini menyatakan bahwa gen di dalam sel itu memiliki model double helix ataupun uli rangkap ataupun tangga yang berpilin. Ini penyusunnya ada gula, ada fosfat, kemudian ikatan hidrogen ini ada bentuk ikatan hidrogen di antara pasangan basa yang saling berpasangan itu, pasangan komplementernya. Itu ya, bisa dilihat struktur kimianya. Ini ada 2 rantai adenin dengan timin itu diikat oleh 2 ikatan hidrogen dan sitosin dan guanin diikat oleh 3 ini ikatan hidrogen. Kemudian struktur molekul RNA umumnya tersusun atas molekul polinukleotida tunggal. Jadi ini saat terjadi replikasi DNA itu setelah menggandakan diri dan itu akan memisahkan diri dari bentuk yang double helix menjadi single helix ataupun satu saat di transkripsi. Kemudian messenger RNA itu dia akan membawa pesan-pesan dari DNA yang terpisah itu ke ribosom, misalnya ke subunit kecil. Kemudian ada ribosom besar, dia itu akan membawa pesan lainnya yang dibawa oleh transfer RNA ini, dan keduanya itu akan saling menyatu kembali di antara pasangan yang terpisah itu untuk membentuk pasangan yang sesuai. Ya, pasangan yang sesuai itu pada pembacaan presentasi itu disebut dengan kodon. Dan kodon itu terdiri dari pasangan bahasa ada 3 huruf itu. Misalnya bisa dilihat di sini. Nah, ini misalnya ada basa nitrogen itu AAA berpasangan dengan UUU urasil itu. Jadi itu kodon itu terdiri dari 3 basa nitrogen. Nah, setiap pasangan basa itu pada ribosom ini dia itu akan dimulai biasanya pada kodon start metionin ataupun kodon start awal, dan dia itu saat dia itu sudah menjadi rantai polipeptida yang panjang ini, dia itu akan terus menjadi suatu rangkaian polipeptida yang panjang sampai dia itu akan bertemu dengan kodon stop ataupun berhenti untuk terjadinya jalinan ini protein, dan dia itu akan terhenti
dan akhirnya keluar dari inti sel ke membran sel. Dan akhirnya bentuk protein ini yang sudah dikemas dalam bentuk difolded ini seperti ini, dia itu akan diaktifkan dengan cara mengaktifkan pada proteinnya oleh suatunya enzim menjadi protein yang fungsional dan akhirnya bisa digunakan untuk pertumbuhan ataupun perkembangan sel ataupun meregenerasi sel yang rusak. Ini kromosom setelah replikasi DNA. Itu bagian-bagian kromosom itu ada bagian kromatid, nah ini kromatid yang saling terhubung itu akan membentuk kromosom seperti ini. Kemudian ada bagian sentromer, inti dari kromosom, dan setiap kromatid itu terdiri dari rangkaian DNA. Bentuk kromosom di dalam sel itu ada 4 macam, itu bentuknya ada yang metasentrik, nomor 1 itu, kemudian akrosentrik, kemudian submetasentrik nomor 3, dan yang keempat telosentrik. Jadi bentuk kromosom itu kalau dilihat itu tidak apa ya, tidak pas teratur seperti ini bentuknya. Kadang ada yang seperti ini, ada yang bentuknya metasentrik, kemudian akrosentrik, submetasentrik, dan telosentrik. Jadi kalaupun pada sidik jari DNA itu pasangan basanya itu diketahui itu misalnya ada kesamaan, otomatis nanti itu akan terbaca ini pasangan ini dengan ini ternyata anaknya memiliki pasangan bahasa yang sama. Kemudian jika tidak dari sidik jari DNA-nya, bisa dilihat dari bentuk kromosomnya itu sama apa tidak. Molekul DNA dan RNA ini berfungsi dalam sintesis protein, artinya untuk pembuatan protein, dan transkripsi adalah pembentukan RNA dari salah satu DNA. Jadi pembentukan RNA ini akan terbentuk jika DNA itu sudah melakukan pembelahan dari bentuknya double 2 menjadi 1. Dan relasi adalah penerjemahan kodon 3 pasang basa menjadi antikodon, dan asam amino ini akan membentuk protein. Jadi ini adalah central dogma biologi molekuler. Jadi itu ada DNA, dia akan melakukan replikasi atau perbanyakan diri. Setelah terjadi perbanyakan diri, dia itu akan melakukan pemisahan DNA-nya yang bentuknya double menjadi single helix itu, atau single strand di proses transkripsi, dan akhirnya DNA itu akan menjadi RNA, dan RNA ini bentuknya messenger RNA akan dibawa ke bagian sitoplasma, dan di saat itu dia itu akan bertemu dengan ribosom, subunit besar dan subunit kecil, untuk terjadinya proses pembacaan protein dengan cara memasangkan kodon stop dan kodon dekodon dengan antikodon. Dan akhirnya terbentuklah protein yang bentuknya seperti ini, yang belum beraturan, dan dia itu akhirnya akan terlepas keluar dari inti sel ke membran sel. Kemudian keterkaitan organel nukleus dengan ribosom yaitu pada proses sintesis protein. Ini ada DNA yang ditranskripsi, kemudian ada messenger RNA, kemudian messenger RNA itu mengalami pendewasaan untuk pematangan, akhirnya dia itu masuk ke bagian ribosom. Dan jadi di saat transkripsi itu ada suatu protein, yang proteinnya itu ada protein yang diperlukan dan tidak. Biasanya protein yang tidak diperlukan itu akan dihancurkan. Kemudian protein-protein yang diperlukan pada tubuh itu akan saling disambungkan dan akhirnya masuk ke bagian ribosom. Dan di saat itulah nanti akan terjadi suatu serangkaian pemasangan dengan protein yang sesuai, misalnya pasangan basa kodon AAA berpasangan dengan UUU urasil, ataupun misalnya pasangan basa misalnya ACG berpasangan dengan kan ACG, dia pasangan kalau aden dengan timin. Nah, pada saat ini biasanya itu akan diganti menjadi urasil, kemudian C itu berpasangan dengan guanin, kemudian G guanin berpasangan dengan sitosin. Oke ya, ini materi ke-14 tentang nukleus. Sekarang kita akan belajar
mengenai siklus hidup sel pada pertemuan ke-15. Siklus sel ini adalah kontinuitas kehidupan didasarkan atas reproduksi sel atau pembelahan sel, dan sel ini bereproduksi dengan cara menggandakan isinya dan kemudian memisahkannya menjadi dua sel anak. Sebelum melakukan pembelahan, sel itu harus mempersiapkan diri hingga dimungkinkan untuk membelah. Dua sel anak ini yang terbentuk akan tumbuh dewasa dan siap untuk melakukan pembelahan lagi. Hal tersebut ini berlangsung secara terus-menerus sehingga dinamakan siklus pembelahan sel ataupun siklus sel. Fungsi dari siklus sel itu sendiri untuk pertumbuhan makhluk hidup, perkembangan makhluk hidup, perbaikan sel-sel yang rusak, ataupun reproduksi aseksual dan seksual untuk pembentukan dari organ kelamin. Ya, sebentar saya ini baca surat dulu. Cara pembelahan sel itu pada makhluk hidup itu ada 3, ada amitosis, ini biasanya dilakukan pada organisme yang berukuran kecil, disebut juga pembelahan langsung karena ini pada mekanismenya itu inti membelah tanpa melibatkan pembentukan kromosom. Ini biasanya dilakukan pada makhluk hidup yang berukuran kecil. Kemudian ada mitosis, pembelahan pada sel somatik ataupun sel tubuh yang menghasilkan sel anakan yang sama dengan sel induknya. Kemudian ada meiosis, adalah pembelahan reduksi yang memisahkan kromosom-kromosom yang homolog atau sama yang terjadi pada proses gametogenesis ataupun pembentukan organ kelamin. Kemudian pembelahan amitosis ini disebut juga pembelahan biner karena berjumlah 2 itu biner, dan pembelahan sel ini diawali dengan memanjangnya sel dan inti, kemudian diikuti dengan sitokinesis ataupun pembelahan dari membran selnya. Amitosis ini terjadi pada sel-sel prokaryotik, contohnya pada bakteri dan archaea. Kemudian pembelahan amitosis ini itu bisa dilihat itu ada bakteri, ada dinding sel, ada membran plasma, dan bagian DNA-nya itu dia itu akan mengalami perbanyakan DNA di dalam, dan akhirnya terjadi proses elongasi atau pemanjangan DNA. Kemudian dinding sel dan membran plasmanya itu akan melakukan pembelahan, jadi elongasi itu akan melakukan suatu perpanjangan untuk memisah dari DNA-nya. Kemudian septum ini akan terbentuk dan DNA itu akan terpisah oleh membran plasma tersendiri dan sel terpisah menjadi 2. Nah, contohnya awal pembelahan biner pada bakteri Bacillus licheniformis. Kemudian siklus sel itu ada 2 bagian utama, ada fase mitosis dan interfase. Mitosis itu adalah pembelahan sel itu sendiri, dan interfase adalah proses persiapan untuk terjadinya proses pembelahan sel. Kemudian fase mitosis ini silih berganti dengan interfase selama siklus sel.
fase-fase dalam siklus sel itu sendiri itu ada dua, ada siklus interfase dan fase mitosis. Bisa dilihat itu fase mitosis ataupun pembelahan sel itu adalah bagian kecil saja dari fase siklus sel dan malah fase interfase lah yang lebih besar. Karena fase interfase ini bukan fase istirahat tetapi bukan fase istirahat dari pembelahan sel, mungkin disebut fase istirahat dari pembelahan sel, tapi itu maknanya dia itu adalah istirahat untuk melakukan pembelahan sel, tapi di situ terjadi persiapan untuk melakukan pembelahan sel dan fase interfase itu biasanya itu akan disiapkan protein-protein yang akan dibentuk untuk terjadinya pembelahan sel. Dan di interfase itu fasenya ada fase G1, fase S, dan fase G2. Dan untuk fase mitosis itu adalah fase pembelahan sel itu sendiri dan fase sitokinesis. Kemudian pembelahan mitosis itu merupakan pembelahan sel yang melalui tahap-tahap pembelahan tertentu, yaitu profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Disingkat dengan PRMAT. Sebelum melalui tahapan pembelahan mitosis, sel ini mempunyai fase dalam persiapan pembelahan yang disebut dengan interfase, dan pembelahan mitosis ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pembelahan mitosis itu terjadi pada pembelahan sel tubuh, kemudian tujuannya untuk pertumbuhan dan regenerasi, menghasilkan dua sel anak yang identik dengan sel induknya semula, jadi sama persis dengan indukannya. Jadi kenapa ya? Itu apa? Sel tubuh pada pada anak dengan orang tuanya itu bisa sama. Kemungkinan itu sifat-sifat yang diwariskan dari sel tubuh ayah ataupun ibunya itu sama itu dengan anakannya. Jadi bisa dilihat nanti itu selnya itu bisa terlihat langsung dengan mata, itu ada penampakan perawakannya itu. Entah itu bentuk wajah, kemudian mata dan hidung dan lainnya itu bisa dilihat kesamaannya. Kemudian ini juga berlangsung dalam satu siklus yang berulang. Kemudian untuk interfase itu adalah pembelahan mitosis silih berganti dengan tahap yang jauh lebih panjang yang disebut dengan interfase. Pada saat interfase ini sel-sel itu akan tumbuh dan membuat salinan-salinan kromosom sebagai persiapan untuk pembelahan sel. Ini interfase merupakan 90% dari keseluruhan siklus sel. Jadi udah itu lebih banyak itu untuk masa persiapan pembelahan sel. Nah, itu ada fase G1 atau GAP1. Kemudian di situ sel itu akan berhenti membelah jika ada protein-protein yang tidak diperlukan oleh tubuh, jadi akan langsung dihancurkan. Kemudian protein yang diperlukan yaitu akan ke fase S atau fase sintesis DNA, ternyata sudah melalui serangkaian semacam itu ya. Mungkin dia itu semacam produksi pabrik, itu ada produksi yang bagus dan gagal. Yang gagal itu akan dibuang, sedangkan yang bagus itu akan lanjut untuk diproduksi ulang di fase S itu. Kemudian setelah mengalami fase S atau pembuatan DNA, akan diteruskan ke fase G2 dan di situ akan terjadi penerusan dari sel proteinnya yang bagus. Nah, sel protein yang bagus itulah nanti akan masuk ke mitosis ataupun pembelahan sel untuk dibelah selnya sehingga menjadi lebih banyak. Tapi ya kalau di fase G1 dan G2 itu terjadi checkpoint sel proteinnya itu mengalami suatu ketidaknormalan. Misalnya ada sel protein tertentu yang sekiranya itu tidak terdeteksi ataupun lewat dari fase G1 dan G2,
Mungkin karena dia itu apa ya, memiliki imun antibodi yang lebih kuat untuk tidak dihancurkan, otomatis sel protein yang tidak diinginkan itu dia akan menjadi suatu produksi protein yang lebih banyak lagi di fase S, dan jika lewat lagi dari fase checkpoint di G2 itu, dia itu lewat karena antibodinya banyak. Nah, kalau dia itu sampai pada fase mitosis, nah sel proteinnya itu nanti dia akan menjadi pembentukan awal mula dari sel kanker. Dan interfase ini itu tadi dari 3 fase, fase G1 itu tumbuh 5 sampai 6 jam, dan fase S sintesis itu sel bertumbuh sambil menjalin kromosom-kromosomnya itu sampai 10 sampai 12 jam. Kemudian ada fase G2 tumbuh sambil mempersiapkan untuk pembelahannya itu 4 sampai 6 jam. Jadi fase-fase ini G1 tumbuhnya sekian sampai 6 jam, itu ada protein yang sekiranya bisa tumbuh apa tidak. Kemudian protein yang tidak bisa tumbuh akan dibuang. Kemudian di fase S itu selnya selain tumbuh juga itu menjalin kromosomnya supaya terbentuk secara rapat itu, dan akhirnya masuk ke fase G2 untuk tumbuh lagi dan dipersiapkan lebih matang lagi 4 sampai 6 jam, dan akhirnya masuk ke fase pembelahan sel atau mitosis. Interfase ini selaput nukleus itu akan membatasi nukleus. Nukleus ini mengandung satu atau lebih nukleolus dan dua sentrosom. Ini telah terbentuk melalui replikasi sentrosom tunggal, dan kromosom yang diduplikasi pada fase S itu tidak bisa dilihat secara individu karena belum terkondensasi. Setelah interfase itu apa yang terjadi berikutnya adalah fase mitosis atau pembelahan sel. Ini bisa dilihat itu ada fase profase, dia itu ada dua kromosom atau dua kromatid. Kemudian ada proses ini metafase, anafase, dan telofase itu adalah fase dari pembelahan sel. Untuk fase mitosis itu ini ada profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, fase mitosis itu ini sudah terjadi pembelahan sel. Untuk fase interfasenya itu lebih banyak. Jadi di fase G1 itu adalah fase pertumbuhan pertama. Ini dan adalah peran dari metabolisme untuk pertumbuhan dan kenormalan dari sel proteinnya. Kemudian jika selnya normal akan dilanjutkan ke fase replikasi DNA untuk perbanyakan DNA-nya. Kemudian masuk ke fase pertumbuhan kedua di G2. Ini akan terjadi pertumbuhan dan persiapan untuk terjadinya proses pembelahan sel. Profase ini serat-serat kromatin akan menjadi terkumpar menjadi lebih rapat, terkondensasi menjadi kromosom diskret yang bisa diamati dengan mikroskop cahaya. Nukleolus ini akan mereduksi ataupun lenyap, dan setiap kromosom itu akan terduplikasi, tampak sebagai dua kromatid saudara yang identik yang tersambung pada sentromernya. Kemudian gelondong mitotik ini akan mulai terbentuk dan sentrosom akan bergerak saling menjauhi. Ini bisa dilihat. Ada fase prometafase, ada bagian aster, sentromer, dan awal mula pembelahan dari mitosisnya itu. Kemudian ada kromosom yang terdiri dari dua sister kromatid. Bentuknya itu akan masih saling terpisah, kemudian akan saling bergabung itu dengan bagian ini, bagian aster, kemudian dari benang-benang kromatin ini. Dan jika sudah bergabung itu antara kromosom dengan ini, kromatinnya ini yang bentuk benang-benang itu yang menjalar panjang itu, dia itu akan saling mengikat itu bagian kromosomnya, bagian itu, bagian tengah ujungnya itu. Kemudian ada fragmen dari selaput nukleus, ada bagian kinetokor, kemudian ada mikrotubulus non kinetokor itu.
Kemudian ada prometafase, ini selaput nukleus ini terfragmentasi. Mikrotubulus yang muncul dari masing-masing sentrosom ini kini bisa memasuki nukleus. Kromosom itu menjadi semakin terorganisasi. Artinya terorganisasi itu pada bagian tengahnya itu akan saling tertarik. Kemudian masing-masing kromosom ini akan memiliki kinetokor pada bagian ujungnya itu, pada bagian ini kromosom itu. Nah, kromosom itu akan akan terlekat ataupun terikat pada bagian kinetokor. Kemudian beberapa tubulus ini melekat pada kinetokor dan disebut juga mikrotubulus kinetokor. Mikrotubulus ini yang tidak melekat pada kinetokor disebut juga mikrotubulus non kinetokor. Kemudian ada metafase, ini sentrum kini berada pada kutub-kutub yang berseberangan. Kromosom ini akan berjajar pada lempeng metafase, yaitu bidang khayal yang ada di pertengahan jarak antara kedua kutub gelendong. Sentromer kromosom ini akan berada di lempeng metafase. Untuk setiap kromosom, kinetokor kromatid saudara melekat ke mikrotubulus kinetokor yang berasal dari kutub yang berlawanan. Letak kromosom ini akan berada di bidang pembelahan yang menyebabkan pembagian jumlah informasi DNA yang diberikan kepada sel anakan yang baru itu benar-benar rata dan sama jumlahnya. Kemudian ada fase anafase, ini dimulai ketika protein kohesin terbelah. Jadi bisa dilihat ini saat ini ya, untuk metafase itu sentrosom itu di salah satu poinnya, kemudian bagian ini ada bagian spindle dan bagian kromosomnya itu sudah terikat pada masing-masing bagian kinetokornya. Kemudian saat anafase itu dimulai, itu ada protein kohesin yang sudah menjadi terbelah. Kemudian itu kedua kromatid saudara dari setiap pasangan itu akan memisah secara tiba-tiba pada bagian kinetokor itu. Kedua kromosom anakan yang terbebas ini mulai bergerak menuju ujung-ujung sel yang berlawanan saat mikrotubulus kinetokor memendek. Kemudian sel kemudian memanjang saat mikrotubulus kinetokor memanjang. Pada akhir anafase, kedua ujung sel ini memiliki koleksi kromosom yang sama lengkapnya, ataupun sama. Itu akan kromatidnya akan saling tertarik pada bagian ujungnya dan akhirnya saling terpisah. Kemudian untuk telofase, dua nukleus ini akan terbentuk dalam sel. Selaput nukleus itu muncul dari fragmen selaput nukleus sel induk dan bagian-bagian lain dari sistem endomembran. Kemudian nukleus itu akan muncul kembali, kromosom menjadi kurang terkondensasi, dan mitosis ini adalah pembelahan satu nukleus menjadi dua nukleus yang identik secara genetik dan sekarang sudah selesai. Untuk sitokinesis itu pada sel hewan itu melalui proses penyibakan seperti ini. Tanda awal penyibakan adalah munculnya lekukan penyibakan. Dan di sisi lekukan sitoplasmik ini terdapat cincin kontraktil dari mikrofilamen aktin yang terasosiasi dengan molekul protein miosin. Mikrofilamen aktin ini akan berasosiasi dengan molekul miosin sehingga disebut cincin kontraktil yang berkontraksi. Bisa dilihat itu pembelahan dari penyibakannya, kemudian cincin kontraktil dari mikrofilamen dan sel bersaudara. Terus bagaimana mitosis pada atau pembelahan sel pada sel tumbuhan? Ini mitosis pada sel tumbuhan ada profase, prometafase, metafase, dan telofase. Yang profase, kromatin itu akan berkondensasi dan nukleus itu akan menjadi lenyap. Gelandang mitosis itu akan terbentuk walaupun belum terlihat secara mikrogrow ataupun jelas. Kemudian untuk prometafase, kromosom di set ini akan terlihat masing-masing terdiri dari dua kromatid saudara dan selaput nukleus itu akan terfragmen ataupun terpisah. Untuk metafase, gelandang telah lengkap dan semua kromosom yang melekat pada mikrotubulus, beberapa pada melempeng metafase. Kemudian anafase, kromatid dari masing-masing kromosom itu akan terpisah. Kromosom anakan bergerak ke ujung-ujung sel dan telofase, nukleus anakan terbentuk dan akhirnya terjadi sitokinesis. Sitokinesis pada sel tumbuhan itu
memiliki dinding sel yang sangat berbeda dengan sitokinesis pada sel hewan. Tidak ada lekukan penyimpakan. Sebagai gantinya, vesikel dari aparatus Golgi akan bergerak di sepanjang mikrotubulus menuju ke tengah sel. Di situ vesikel bergabung membentuk lempeng sel, dan lempeng sel ini akan tumbuh terbentuk dua sel anakan, dan dinding sel yang baru muncul dari lempeng sel yang telah terbentuk di antara dua sel anakan tersebut. Ini adalah sistem kontrol siklus sel, diibaratkan dengan mesin cuci, yaitu ada sistem kontrol, jadi ada fase G1, itu ada checkpoint, apakah protein ini pantas untuk diproduksi atau tidak. Jika melewati tersebut, selnya itu normal, akan diteruskan ke fase S untuk memproduksi lebih banyak. Kemudian setelah diproduksi lebih banyak di fase S atau sintesis DNA, akan diteruskan ke fase G2 untuk dimatangkan untuk terjadinya pembelahan sel, persiapan pembelahan sel, dan di situ ada fase checkpoint G2, protein ini pantas apa tidak lagi untuk diteruskan ke pembelahan sel. Setelah pantas, akhirnya ke proses mitosis ataupun pembelahan sel. Jadi sel kanker itu jika dia itu melewati fase G1 dan G2 itu ternyata terlewat, akhirnya dia itu akan lebih banyak lagi sel kankernya yang diproduksi pada pembelahan sel. Kemudian siklus sel eukariotik itu diatur oleh sistem kontrol molekuler. Waktu dan laju pertumbuhan sel ini di bagian tubuh yang berbeda pada hewan maupun tumbuhan. Itu sifatnya penting bagi pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan tumbuh. Dan frekuensi pembelahan sel itu bervariasi menurut tipe selnya. Misalnya sel kulit manusia itu akan lebih sering membelah sepanjang hidupnya, sedangkan pada sel hati itu akan membelah jika keadaan terdesak atau mengalami kerusakan. Beberapa sel yang paling terspesialisasi, misalnya pada sel syaraf manusia, dan dia itu tidak melakukan pembelahan. Jadi kita harus merawat sel syaraf kita sehingga sel syaraf tidak putus dengan cara melakukan pola hidup sehat. Misalnya berhenti merokok ataupun minuman keras dan lainnya yang menyebabkan sel saraf itu menjadi putus. Jika sel saraf putus, biasanya pada seseorang itu akan mengalami gangguan. Misalnya dia itu pusat bahasanya terputus, akhirnya bahasa yang digunakan itu menjadi belo. Kemudian perbedaan siklus ini merupakan hasil regulasi di tingkat molekuler. Kemudian sistem kontrol siklus sel itu bisa dianalogikan atau dibandingkan dengan sistem kontrol pada mesin cuci otomatis. Seperti pengatur waktu mesin cuci, sistem kontrol siklus sel ini berjalan sendiri menurut jam internalnya. Mesin cuci otomatis ini dipengaruhi oleh faktor internal, misalnya sensor air, dan faktor eksternal, misalnya penyalaan saklar dihidupkan ataupun dimatikan. Begitu pula pada siklus sel, ini diregulasi pada titik pemeriksaan checkpoint tertentu oleh sinyal internal maupun eksternal. Checkpoint ini adalah titik kontrol saat sinyal berhenti dan sinyal maju terus meregulasi siklus. Jadi pada titik itu jika itu berhenti, otomatis tidak akan terjadi pembelahan sel sehingga sel protein yang harusnya diproduksi menjadi tidak diproduksi. Biasanya ini untuk fase G1 dan G2 ya, supaya tidak terjadi pembelahan sel kanker, biasanya itu distimulasi dengan adanya penambahan zat kimia dari obat-obatan untuk menghentikan terjadinya fase G1 dan G2 sehingga sel kanker itu tidak akan tumbuh. Kemudian jam siklus sel itu ada protein siklin dan kinase yang bergantung dengan siklin. Molekul-molekul peregulasi siklus sel ini terdiri dari dua protein, yaitu protein kinase dan protein siklin. Protein kinase adalah enzim yang mengaktifkan atau menonaktifkan protein lain dengan cara memfosforilasinya. Protein kinase ini akan memberikan sinyal maju terus pada checkpoint G1 dan G2. Protein siklin ini adalah protein yang dapat mengaktifkan protein kinase sehingga disebut dengan kinase bergantung siklin ataupun siklin dependent kinase. Itu ada fase ya, interfase dan mitosis itu ada G1, ada protein CDK, kemudian ada akumulasi siklin diteruskan, kemudian lanjut sampai ke fase G2 itu checkpoint, kemudian akhirnya terus sampai ke fase mitosis.
Kemudian siklus yang tidak diperlukan akan didegradasi ataupun dihancurkan. Kemudian ada tanda berhenti dan jalan, ini sinyal internal dan eksternal pada checkpoint. Para ilmuwan saat ini sedang berusaha meneliti jalur-jalur yang melakukan sinyal dari dalam dan luar sel dengan respon oleh kinase dan bergantung siklus dan protein lainnya. Contoh sinyal internal terjadi pada fase mitosis checkpoint ini misalnya pada saat fase anafase. Pemisahan kromatis saudara pada anafase itu tidak akan terjadi sebelum semua kromosom itu melekat dengan benar pada gelendang mikrotubulus. Baru setelah melekat dengan benar, maka protein peregulasi pada fase mitosis itu akan menjadi aktif, sehingga terjadilah serangkaian proses molekuler yang memungkinkan kromatis saudara akan memisah pada tahap anafase. Kemudian contoh faktor eksternal yang mempengaruhi siklus sel adalah density dependent inhibition, penghambatan bergantung densitas, dan acorrage dependent ketergantungan tambatan. Penghambatan ini bergantung densitas dan ketergantungan tambatan ini berfungsi dalam jaringan tubuh maupun kultur sel, yaitu menghentikan pertumbuhan sel pada densitas dan lokasi yang optimal. Disfungsi dari aktivitas pembatan ini itu bisa menyebabkan sel tumbuh menjadi abnormal. Jadi pada fase G1 G2 ini ada fase densitasnya ini yang pengaruhnya itu untuk ini mempengaruhi jaringan tubuh untuk dikultur ataupun diperbanyak. Jika lokasinya tepat itu, maka dia akan tumbuh menjadi sel protein yang sama dengan indukannya. Tapi jika disfungsi aktivitas pemampatan ini tidak terjadi ataupun berhenti, maka itu akan menimbulkan sel tumbuh baru ataupun sel kanker. Hilangnya kontrol siklus sel pada sel kanker. Sel kanker itu mengabaikan sinyal-sinyal normal yang meregulasi siklus sel, jadi yaitu apa ya, kebal terhadap sinyal-sinyal pada siklus sel untuk berhentinya pembelahan sel. Dan sel kanker itu akan membelah secara berlebihan dan bahkan menginvasi atau menyerang jaringan lainnya. Dengan cara dia itu, misalnya dia itu akan tumbuh di jaringan baru, akhirnya dia itu akan menggerogoti dari jaringan lainnya, dan juga dia itu bisa ke sel jaringan ataupun organ lainnya dengan cara dia itu menumpang pada darah yang lewat melalui pembuluh darah. Jika tidak dihentikan, maka sel kanker akan membunuh organisme itu sendiri. Sel kanker ini tidak akan berhenti membelah meskipun faktor pertumbuhan itu sudah habis. Jadi meskipun faktor pertumbuhan pada sel kanker itu habis, misalnya nutrisinya tidak ada, dia akan menggerogoti jaringan lainnya untuk dimakan sehingga menjadi sel kanker yang baru. Hipotesisnya, sel kanker ini tidak merupakan faktor pertumbuhan, atau sel kanker itu bisa menghasilkan sendiri faktor pertumbuhan, dan terjadi abnormalitas dalam jalur pensinyalan faktor pertumbuhan, dan juga bisa juga karena abnormalitas pada sistem kontrol siklus sel tersebut. Kanker meiosis ini terjadi pada sel gamit saja dan spermatozoa. Kromosom induk itu tidak sama dengan anaknya, baik itu bentuk dan jumlahnya. Kemudian untuk kromosom itu bagian autosom ataupun pada sel tubuh itu jumlahnya ada 22 pasangan. Kemudian untuk gonosom ataupun sel kelamin itu gonad itu 1 pasang. Dan gonosom inilah penentu jenis kelamin itu baik laki-laki ataupun perempuan. Dan yang perempuan itu kromosomnya X dan laki-laki itu Y. Untuk meiosis ini ada dua, ada meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 ini mengurangi jumlah kromosom dari diploid 2 menjadi haploid ataupun setengah. Dan meiosis 2 ini menghasilkan 4 sel anakan. Meiosis ini adalah proses pembentukan dari spermatogenesis ataupun sel kelamin jantan dan oogenesis sel kelamin betina. Meiosis ini sendiri itu ada fasenya juga, ada fase interfase, ada meiosis 1, ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1 dan sitokinesis, dan meiosis 2 ada profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis.
Untuk meiosis 1 itu ada interfase seperti halnya pembelahan mitosis. Sebelum mengalami pembelahan meiosis, sel kelamin ini perlu mempersiapkan diri. Fase persiapan ini disebut dengan tahap interfase. Setiap kromosom itu akan diperbanyak terdiri dari 2 kromatin identik yang melekat pada sentromer mereka. Dan sentromer kromosom ini akan bereplikasi menjadi 2 masing-masing dengan 2 sentriol. Untuk fase 1, kromosom mulai memadat. Kromosom homolog itu membelah bersama dengan membentuk kromatid sebagai pasangannya. Terbentuk 4 kromatid, 2 pasang yang saling menyilang, tetap terikat dalam kromosom. Dan persilangan terikat ini disebut dengan kiasma. Dan segmen kromosom akan saling bertukar. Kemudian sentriol mulai bergerak ke arah yang berlawanan. Serat gelendong spindle ini dari mikrotubul mulai terbentuk yang berikatan dengan kinetokor yang berasal dari kromosom. Untuk fase 1 ini ada fasenya, ada fase leptoten. Pada tahap ini kromosom itu terlihat seperti benang halus yang panjang, sehingga masing-masing kromosom itu bisa dikenali dengan jelas. Kemudian ada fase sigoten. Pada fase ini mulai terjadi perpasangan antara kromosom homolog. Proses saling berpasangan antara kromosom homolog itu disebut dengan sinapsis. Kemudian ada pakiten, benang kromosom itu tampak semakin jelas dan berpasangan serta sinapsis antara kromosom homolog semakin dekat dan sempurna. Benang-benang kromosom itu akan terlihat secara double. Hal ini karena setiap pasang kromosom yang homolog itu terdiri dari 2 kromatid. Kemudian ada fase diploten. Ini ditandai dengan mulai memisahnya kromatid yang tadinya berpasang secara bivalen, akan tetapi pada bagian tertentu dari kromosom homolog itu masih tetap saling berdekatan, dan bagian yang saling berdekatan dan tampak bersilang inilah disebut dengan kiasma. Kemudian ada diakinesis. Fase ini merupakan fase akhir dari profase 1 meiosis. Dan kromosom akan mengalami kondensasi maksimum dan kiasma akan semakin jelas terlihat. Pada fase ini nukleus dan membran nukleus akan menghilang dan benang gelendong akan terbentuk. Ini gambar 1. Gambar dari profase 1 ada fase leptoten, zigoten, pakitan, diploten, dan diakinesis. Kemudian ada metafase 1, kromosom yang tersusun pada plat metafase atau bidang ekuator masih dalam pasangan homolog. Kemudian mikrotubul kinetokor terdiri dari satu kutub sel melekat pada satu kromosom masing-masing pasangan. Sementara itu mikrotubul dari kutub yang berlawanan akan menempel pada bagian homolognya. Kemudian ada anafase 1, sel gelondong menggerakkan kromosom ke arah kutub dengan pasangan kromatid yang tetap terikat pada sentromernya dan bergerak sebagai satu unit tunggal ke arah kutub yang sama. Bedanya dengan mitosis, kromosom ini tetap berpasangan. Kemudian serat gelondong memisahkan pasangan kromatid dari masing-masing kromosom. Ini ada fase interfase dan meiosis 1 bisa dilihat. Itu kromosom berduplikasi, ada sentrosom dengan pasangan sentriol, ada kromatin, ada selubung nukleus, kemudian ada kromatid saudara, kiasma dan spindalnya. Kemudian ada bagian sentromer dengan kinetokor, mikrotubul melekat pada kinetokor, dan kromosom homolog akan terpisah. Kemudian ada telofase 1 dan sitokinesis. Serat gelendong tetap memisahkan pasangan kromosom sampai ke kutub sel dan setiap kutub itu mempunyai satu set kromosom. Tapi setiap kromosom itu mempunyai pasangan kromatid. Dan sitokinesis ini terjadi secara bersamaan dengan telofase 1 membentuk 2 sel anak. Meiosis 2 di mana masing-masing sel anak itu akan melakukan pembelahan yang sama dengan mitosis dan diakhiri dengan terbentuknya 4 sel anak dan membawa kromosom haploid ataupun setengah dari kromosom diploid ataupun 2, dan komposisi kromosom anak itu tidak sama dengan komposisi kromosom induknya. Fase 2, aparatus gelondong terbentuk dan kromosom bergerak ke arah plat metafase 2 dengan ekuator. Metafase 2, kromosom berada pada plat metafase dengan kinetokor kromatid saudara. Dari masing-masing saudara itu menunjuk ke arah kutub yang berlawanan.
Untuk anak fase 2, sentromer kromatid saudara akhirnya berpisah dan kromatid saudara dari masing pasangan ini merupakan kromosom individual yang bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Kemudian telofase 2 sitokinesis, nukleus terbentuk pada kutub sel yang berlawanan dan sitokinesis akhirnya terjadi. Pada akhir sitokinesis ini akan terdapat 4 sel anak. Ini telofase 1, sitokinesis dan meiosis 2. Bisa dilihat itu arahnya itu akan menjadi haploid sel anak yang terbentuk menjadi 4. Kemudian di sini ya pada meiosis itu akan terjadi pindah silang ataupun proses pertukaran kromosom ataupun DNA. Ini akan menghasilkan kromosom rekombinan yang membagian yang berasal dari dua orang tua yang berbeda. Jadi itu kenapa anak itu bisa memiliki sifat yang sekiranya itu apa ya campuran dari kedua orang tua karena di situ terjadi pindah silang atau perkawinan dari kromosom yang sama menjadi kromosom yang berbeda sehingga sifat dari ayah ataupun ibu akan diwarisi keduanya. Kemudian spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis adalah proses terjadi di tubuh seminiferus di testis bagian pria. Sel-sel induk sperma itu mengalami mitosis menjadi spermatosit primer. Dan spermatosit primer ini akan mengalami meiosis 1 menjadi 2 sel spermatosit sekunder haploid dan tiap sel spermatosit sekunder akan mengalami meiosis 2 sehingga terbentuk 4 sel spermatid dan spermatid akan tumbuh menjadi sperma. Kemudian oogenesis ini berlangsung di dalam ovarium pada perempuan dan didahului oleh pembelahan mitosis sel induk ovum dan hasil pembelahannya berupa oosit primer. Oosit primer ini akan mengalami meiosis 1 menghasilkan dua sel yang tidak sama yaitu sel yang berukuran besar dan sel yang berukuran kecil. Pada meiosis 2, oosit sekunder ini akan membelah menjadi dua sel yang tidak sama besarnya yaitu sel yang berukuran besar dan sel yang berukuran kecil dan badan kutub pertama akan mengalami meiosis 2 menghasilkan dua sel kecil badan kutub kedua. Dengan demikian pada akhir meiosis 2 terbentuk 4 buah sel yaitu satu sel ootit dan 3 sel kecil. Dan ootit itu akan tumbuh menjadi ovum dewasa. Ini adalah meiosis 1 dan 2 pada proses pembentukan sperma dan oogenesis. Yang spermatogenesis ada sel germ diploid itu, kemudian mengalami mitosis atau pembelahan, kemudian menjadi spermatogonium atau oogonium diploid masih kromosomnya 2, kemudian mengalami pembelahan pertama itu spermatid primer ataupun oosit menjadi terdiferensiasi atau artinya terkhususkan. Kemudian ada spermatid sekunder ataupun oosit sekunder kedua itu yang dua akhirnya membelah lagi menjadi 4 dan akhirnya menjadi sel sperma ataupun sel ovum yang jumlah kromosomnya haploid. Jadi ini bedanya kalau oogenesis itu menghasilkan satu sel ovum, pada sel pria itu menghasilkan 4. Jadi kenapa sel sperma pada laki-laki itu banyak jumlahnya. Kemudian kehidupan manusia itu bisa dilihat itu ada bagian sperma dan ovum, mereka akan bertemu saling fertilisasi. Akhirnya separuh kromosom dari sperma dan ovum itu yang bentuknya N menjadi 2 diploid dan akhirnya terjadi mitosis dan perkembangan dan akhirnya menjadi individu baru. Ini perbandingan dari mitosis dan meiosis. Ini ya profase kromosom itu berduplikasi dari dua sister kromatid. Kemudian yang meiosis itu profase 1 terjadi replikasi kromosom dan kiasma terjadi pindah silang. Jadi pada mitosis itu tidak terjadi pindah silang kromosom, sedangkan pada meiosis pada fase profasenya itu terjadi pindah silang ataupun pertukaran DNA-nya pada kromosomnya. Kemudian saat metafase posisi kromosom itu pada plat metafase, kemudian metafase 1 pada proses meiosis posisi tetrat pada pada lempeng tetratnya.
Jadi bisa dilihat itu pada metafase, mitosis itu posisinya sejajar seperti lurus semua, sedangkan pada meiosis itu metafase 1 posisinya itu juga sejajar, tapi itu renggang dan di situ sudah terjadi pertukaran DNA. Kemudian pada fase mitosis itu setelah terjadi pembelahan sel itu bentuk kromosomnya dari masing-masing selnya itu masih bentuknya 2N diploid. Sedangkan pada meiosis 2, sedangkan pada meiosis akhirnya itu akan terbentuk sel ini, sel meiosis yang bentuknya itu sudah terbagi menjadi 4 bukan 2 dan dia itu memiliki materi kromosom yang berbeda dengan induknya. Kemudian ini ada tabel perbedaan mitosis dan meiosis. Mitosis itu kromosom homolog tidak bersinapsis dan meiosis itu bersinapsis. Kemudian mitosis itu tidak terjadi pertukaran genetik antara kromosom yang sama. Meiosis itu terjadi pertukaran genetik, pindah silang antara kromosom yang homolog itu sama. Mitosis itu dihasilkan 2 sel anakan per siklus. Untuk meiosis itu dihasilkan 4 sel anakan per siklus. Untuk mitosis jumlah kromosom sel anakan sama dengan jumlah kromosom sel induknya, jadi sama persis. Meiosis itu jumlah kromosom sel anakan setengah jumlah kromosom sel induk. Untuk mitosis itu kandungan genetik sel anak itu sama dengan induknya ataupun ibunya. Untuk meiosis itu kandungan genetik sel anakan itu akan berbeda satu dengan lainnya. Oke ya, ini materinya untuk materi ke-14 dan 15, semoga dapat dipahami. Jadi perkuliahan biologi sel ini sudah selesai. Mungkin akan dilanjut dengan perkuliahan lainnya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.